Sesuai dengan tentu yang diharapkan untuk bisa saya sampaikan ya terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah sudah tentu di pengalaman praktik di Sulawesi Utara. Saya perlu menjelaskan di awal bahwa di Sulawesi Utara kita menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bersamaan dengan itu pemilihan bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota di 7 kabupaten kota. Nah, tentu tahapan-tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu sejak tahun 2019, di mana ketika KPU meluncurkan tahapan di tanggal 23 September 2019 sudah berjalan sejauh ini menyelenggarakan peraturan KPU ya sebagaimana yang terakhir berubah KPU nomor 16 tahun 2019 tentang program jadwal dan tahapan. Nah, sejauh ini sudah ada 6 tahapan yang kita selenggarakan dari 2019 sampai sekarang, sampai sebelum dihentikan ya. Itu antara lain yang sudah kita selenggarakan untuk tahapan perencanaan program anggaran, di mana di Sulawesi Utara sudah selesai semua untuk pembiayaan dan pihaknya sudah selesai, sudah ditandatangani pemerintah daerah, sudah tersedia anggaran, program kegiatannya juga sudah kita rencanakan. Kemudian setelah itu kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan pemilihan ini. Demikian juga BIMTEK bagi jajaran KPU tentu yang sudah ada ya dalam hal ini KPU di tingkat kabupaten kota. Kita juga sudah mulai membentuk PPK dan PPS. Jadi pembentukan badan ad hoc sendiri. Nah, pertama untuk PPK kita sudah selesai membentuk di seluruh kecamatan yang ada di wilayah kerja kami. Dan yang PPS ini ya seperti yang kita ketahui bersama dalam proses pembentukan, kemudian kita hentikan tahapan ya sebelum kita melakukan pelantikan PPS. Jadi untuk wilayah Sulawesi Utara secara keseluruhan di 15 kabupaten kota kita menunda pelantikan PPS ini karena suatu keputusan KPU terkait penghentian tahapan. Kemudian kita juga sudah mulai membuka pendaftaran pemantau pemilihan sejak bulan November. Dan yang terakhir kita sudah menerima untuk penyerahan dukungan bakal calon persorangan. Bahkan tahapannya sudah sampai pada verifikasi administrasi. Menjelang verifikasi faktual, seperti yang kita ketahui ya ini dihentikan ya. Nah, jadi kurang lebih sudah hampir 6 bulan sejak tahapan diluncurkan oleh KPU RI sampai dengan bulan Maret 2020, teman-teman sekalian, tahapan-tahapan yang sebagaimana saya sebutkan tadi itu berjalan dengan lancar dan itu dengan antusiasme yang cukup tinggi ya dari publik terhadap penyelenggaraan pemilihan ya. Lihat dari partisipasi masyarakat yang tinggi juga dalam setiap tahapan. Nah, tentu situasi ini berubah ketika tanggal 2 Maret ya 2020 kemarin Presiden mengumumkan bahwa ada pasien pertama di Indonesia positif COVID-19. Ini berdampak tentu sampai ke daerah, walaupun yang pertama ditemukan positif itu di Jakarta, tapi sampai ke daerah tentu berdampak ya. Karena kemudian pandemi COVID-19 ini Indonesia ini menjadi fokus perhatian publik secara umum ya. Sama dengan itu tentu pemerintah mulai berikan himbauan terkait protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya dalam hal menyelenggarakan pemilihan dalam situasi seperti ini, kami juga di lingkungan KPU berdasarkan surat dinas dari KPU RI itu memperlakukan protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini ya. Di kabupaten kota juga demikian ya, kami melakukan supervisi secara ketat, secara serius menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah dan dalam hal ini juga disampaikan oleh KPU Republik Indonesia. Tentu situasi ini sangat berdampak ya, dalam teknis penyelenggaraan pemilihan sampai kemudian KPU RI menerbitkan surat keputusan nomor 179 pada tanggal 21 Maret kemarin. Ini keputusan yang bagi kami penyelenggara di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota ini sangat strategis dan menjawab kegelisahan sebagian besar jajaran kami
Pertama tentu dalam persiapan tahapan yang kemudian di bulan Maret ini sampai di bulan Mei tahapan-tahapan yang strategis ya, antara lain misalnya kita akan memulai untuk verifikasi faktual calon perseorangan, dan kita juga akan mulai untuk pemutakhiran daftar pemilih yang tentu kalau kita lihat bahwa melaksanakan tahapan-tahapan tersebut yang saya sampaikan tadi misalnya itu secara prinsip ini tentu bertentangan dengan himbauan pemerintah ya dalam rangka pandemi COVID-19, yaitu misalnya terkait dengan mengurangi pertemuan-pertemuan dalam jumlah banyak orang, dan juga himbauan terkait physical distancing dan protokol kesehatan yang lain. Sementara di sisi yang lain, ketika tahapan ini harus dilaksanakan, tentu kita harus antara lain mengunjungi misalnya dalam melaksanakan verifikasi faktual, kita berkewajiban sesuai dengan ketentuan mengunjungi satu demi satu pendukung yang ada di rumah masing-masing untuk melakukan faktual terkait dukungan. Demikian juga dengan pemutakhiran daftar pemilih, tentu ada tahapan coklit ya, di mana kita sebagai penyelenggara juga harus datangi setiap pemilih untuk dicocokkan dalam daftar pemilih yang akan kita susun. Nah, oleh karenanya dengan keluarnya surat keputusan KPU nomor 119, pikir ini sangat strategis dan sangat menjawab apa yang menjadi kegelisahan kami di daerah ya, terutama lagi tentu jika diperhadapkan dengan psikologi publik secara umum pada masa pandemik ini. Memang semua fokus perhatiannya terhadap hal tersebut, jadi kita tidak lagi memikirkan hal lain ya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami di daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan program jadwal dan tahapan. Oleh karenanya itu, sebagaimana yang kita ketahui dalam surat keputusan 119 itu dilakukan penundaan terhadap 4 tahapan ya. Dan itu menjawab sekali lagi kondisi yang diinginkan oleh sebagian besar stakeholder pemilu yang ada di daerah, baik pemerintah daerah, masuk juga stakeholder yang lainnya. Tentu berdampak secara teknis. Yang jelas ini memang berdampak secara teknis karena ya, kita ketahui tahapan ini sifatnya berkelanjutan ya, dalam arti bahwa ada tahapan yang tidak dapat dilaksanakan apabila tahapan sebelumnya belum selesai. Saya pikir berupa implikasi yang berdampak secara teknis ini dapat kita selesaikan dengan kebijakan yang baru atau yang kontekstual, misalnya terkait penundaan masa kerja badan ad hoc, kemudian dukungan calon perseorangan yang belum sempat difaktual, atau mungkin terkait daftar pemilih DP4 yang perlu diupdate ketika tahapan kembali dimulai dan lain sebagainya. Secara umum, teman-teman sekalian, Ibu sumber konteks politik lokal dalam hal penundaan tahapan pemilihan dapat diterima dengan baik seluruh stakeholder ya. Yang saya sampaikan tadi, baik pemerintah daerah, terutama tentu partai politik juga, dan termasuk di dalamnya bakal calon perseorangan. Nah, kita di Sulawesi Utara misalnya ada 4 kabupaten kota yang terdapat calon perseorangan, bakal calon perseorangan yang sebenarnya tinggal menunggu untuk masuk ke atau melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu verifikasi faktual. Namun bakal calon perseorangan ini kita sudah surati secara resmi perihal penundaan tahapan ini, verifikasi faktual, dan ini bisa diterima dengan baik, bisa dipahami oleh stakeholder utama kita ini ya, terutama tentu dalam menerima kondisi yang harus dihadapi. Yang pasti, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kami tetap bekerja tentu dengan model kerja dari rumah atau WFH. Nah, ini untuk memastikan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU serta kabupaten kota, KPU provinsi serta kabupaten kota tetap produktif ya, dengan tugas-tugas rutin yang tetap berjalan. Namun terkait dengan output kinerja dan anggaran sehubungan dengan pemilihan kepala daerah, memang yang kita hentikan misalnya untuk penggunaan anggaran yang bersumber dari hibah, kita sudah melakukan cut off atau kita tidak lagi menggunakan sejak tanggal 31 Maret kemarin dalam rangka efisiensi tentu dan dalam rangka juga akuntabilitas anggaran berbasis kinerja. Jadi kita dalam menggunakan anggaran untuk hibah dari bersumber dari hibah itu sudah dengan surat KPU sudah kita hentikan tanggal 31 Maret. Yang terakhir tentu
Kita berharap untuk ke depan ini bisa cepat kembali normal dan kita dapat melanjutkan kembali tahapan pemilihan. Kalau misalnya ada opsi-opsi penundaan pada tahun 2021 sebagaimana yang diusulkan oleh KPU Republik Indonesia, tentu kami mendukung sepenuhnya dan mengikuti arah kebijakan dari KPU tersebut. Sambil tentu berharap memang segera ini bisa diputuskan oleh pemerintah yang berkewenangan dalam hal ini. Saya kira itu sebagai catatan awal dari saya dan bisa dikembangkan dalam diskusi kita bersama pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Nisa, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ardiles. Ibu Bapak tadi sudah disampaikan Pak Ardiles bahwa di Sulawesi Utara sudah 6 tahapan diselenggarakan, mulai dari perencanaan hingga mengumpulkan verifikasi administrasi untuk bakal calon perseorangan. Nah, sebelum saya ke Pak Surya, Pak Ardiles mungkin bisa disampaikan dulu Pak terkait anggaran yang anggaran yang yang ada di NPHD dan itu sudah sampai sejauh ini sudah terserap berapa Pak? Termasuk juga ini Pak kalau bisa disampaikan AMJ-nya di Sulawesi Utara itu di bulan apa? Terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi terkait dengan anggaran kita dialokasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu di angka 220 miliar. Dan ini kita lihat ya, sebagai tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah tentu setelah ada surat dari KPU untuk kita melakukan cut off atau memberhentikan penggunaan anggaran, nah itu kita sementara menghitung secara keseluruhan realisasi dari anggaran yang sudah kita gunakan dan tentu menunggu instruksi selanjutnya terhadap anggaran ini bagaimana kemudian kita menindaklanjuti misalnya apakah ada opsi misalnya kembalikan ke daerah untuk dimanfaatkan dalam rangka penanganan COVID. Nah ini kita juga belum pada saat itu ya, kita masih menunggu bagaimana instruksi selanjutnya terhadap anggaran pemilihan tersebut. Jadi ya kurang lebih kita sudah mencapai hampir 15% ya untuk realisasi anggaran pemilihan. Kemudian untuk akhir masa jabatan kepala daerah sendiri di Sulawesi Utara ini pada umumnya dan 9 daerah itu semua berakhir di bulan Februari tahun 2021 nanti. Jadi rata-rata ya, jadi sebagian besar ada yang bulan Mei, tapi pada umumnya sebagian besar di bulan Februari tahun 2021.